Halo yang mulia netizen semuanya, selamat datang lagi di cerita Agni di Unseen Story, di mana rasa ingin tahu kita sering lebih menakutkan dari hantu manapun. Malam ini aku akan ngebahas sesuatu yang selalu muncul di film, tetapi ada di catatan sejarah, di makam tua, bahkan di ritual kuno zaman dulu. Namanya vampir, makhluk yang katanya haus darah, berjalan di malam hari, dan bisa menghisap kehidupan seseorang pelan-pelan. Tapi benar gak sih vampir itu ada? Atau jangan-jangan manusia cuma nyisain vampir buat menjelaskan sesuatu yang gak mereka pahami? Sebelum Dracula, sebelum film, bahkan sebelum agama-agama besar muncul, manusia udah percaya sama makhluk yang bisa mengambil hidup dari orang lain. Di Mesopotamia kuno, ada roh jahat bernama Echini, yaitu adalah arwah gelisah yang kelaparan, menyerang orang hidup dan menghisap nafas mereka di malam hari. Di tradisi kuno, ada Lilith, sosok wanita malam, cantik tapi berbahaya. Ia dikisahkan mengambil energi hidup laki-laki saat mereka tidur. Kalau sekarang dibilang sukubus, mereka menyebutnya sebagai vampir versi pertama. Lalu di Mesir kuno ada Dewi Singa bernama Sekhmet. Dikisahkan ketika murka dia meminum darah manusia sampai mabuk. Dan anehnya manusia justru menyembahnya. Heran gak tuh? Jadi dari ribuan tahun lalu konsepnya tuh sama gengs. Ada makhluk di malam hari datang dari kegelapan, haus darah, menyerang manusia, dan menandai tubuh korbannya. Kita loncat ke abad 17 dan 18 wilayah Eropa Timur, Serbia, Hungaria, sampai Transilvania. Satu orang mati, seminggu kemudian keluarganya ikut sakit semua. Kondisinya pucat, kurus, berdarah, dan meninggal satu persatu. Warga bilang korban pertama yang mati itu bukan Martin. Jadi mereka berkesimpulan bahwa si korban pertama ini bangkit lagi dan menghisap darah keluarga lainnya. Jadi ceritanya warga setempat penasaran, lalu mulai menggali kuburan satu keluarga ini. Mereka melihat bahwa kondisi mayat satu keluarga ini masih segar, ada darah di mulutnya. Seketika itu juga para warga langsung beranggapan bahwa mereka semua ini adalah vampir. Kemudian mereka membakar jantungnya, menusuk dadanya dengan patak, dan abunya ditabur ke jalan. Ini beneran terjadi dan tercatat dalam laporan pejabat Austria. Kasus paling terkenal yaitu Petar Blagojevic tahun 1725. Sekarang kita pindah ke Amerika. Tahun 1892, ada nama yang masih terkenal sampai sekarang. Mercy Brown, usianya 19 tahun. Satu keluarganya sakit semua. Ibunya mati, kakaknya mati, Mercy pun mati. Tinggal adiknya yang kondisinya lemah dan batuk darah. Warga panik bilang kalau Mercy ini adalah vampir. Kemudian kubur Mercy dibongkar dan kondisi mayatnya tuh masih segar banget gengs. Pipinya merah dan katanya ada darah di jantungnya. Jantungnya diambil, dibakar, dan abunya diminum oleh adiknya. Tapi yang terjadi adalah adiknya tetap mati. Kasus ini juga nyata dan tercatat di koran lokal The Last Vampire Phoenix in Amerika. Nah, kenapa sekarang vampir malah terlihat seperti sosok yang keren dan seksi? Karena tahun 1897, Bram Stoker nulis novel berjudul Dracula. Tokoh utamanya adalah Count Dracula, bangsawan Transilvania yang hidup dari darah manusia. Inspirasi Stoker datang dari Vlad III, penguasa Wallachia abad ke-15. Julukannya Vlad the Impaler karena dia membunuh musuh dengan menusuk mereka pakai patak. Dari situ vampir berubah citra dari mayat bawah tanah jadi pria tampan, elegan, dan berbahaya. Sementara itu di wilayah bagian timur, vampir punya versi lain dan dikenal dengan nama Jiangxi, si mayat melompat. Kamu pasti pernah nonton filmnya kan? Jadi mayat berpakaian pejabat dinasti Qing ini memiliki kulit yang putih kehijauan. Tangannya kaku ke depan. Dia nggak jalan gengs, tapi dia melompat-lompat. Dan katanya, dia menyedot energi Qi, yaitu energi hidup manusia. Jiangxi ini akan muncul kalau mayat ini nggak dikubur dengan benar atau ia masih dengan kutukan. Nah, kalau seandainya nih kamu ketemu sama Jiangxi, kamu cukup tutup nafasmu karena dia bisa mendeteksi kehidupan hanya dari hembusan udara. Nah, menurut kamu vampir itu ada apa enggak? Kalau yang dimaksud adalah makhluk bertaring, abadi, dan minum darah, sampai sekarang nggak ada bukti ilmiah. Tapi kalau yang kamu maksud adalah makhluk yang menghisap hidup orang pelan-pelan, itu nyata. Namanya penyakit atau bahkan manusia itu sendiri. Kadang vampir bukan datang dari luar, tapi dia lahir dari dalam diri manusia.
berupa rasa iri, amarah, haus kontrol, haus validasi, atau bahkan kondisi emosional seseorang yang impulsif. Jadi netizen yang mulia, vampir mungkin nggak pernah benar-benar ada, tapi mereka nyata dalam bentuk ketakutan manusia terhadap kematian dan kehilangan. Dulu, vampir digambarkan sebagai peminum darah. Sekarang kita bilang, vampir adalah vampir energi yang menghisap energi sesama manusia perlahan-lahan. Dulu mungkin yang disalahkan adalah mayat, tapi sekarang kita manusia saling menyalahkan sesama manusia lainnya atas kondisi yang terjadi pada diri kita sendiri. Pertanyaannya, dalam hidup kamu sekarang, siapa yang ngisep energi kamu pelan-pelan? Ini cerita Agni, dan ini kisah vampir. Sampai jumpa di cerita Agni di Unseen Story berikutnya. Dan kalau kamu ngerasa dunia ini gak sejelas kelihatannya, klik subscribe, like, dan share, karena mungkin lewat kamu kebenaran akan semakin jelas. Tetap waras, tetap sadar, dan kalau kamu tengah malam ngerasa ada yang duduk di samping kamu, buka mata pelan-pelan. Kadang itu cuma pikiranmu sendiri, tapi kadang juga bukan. Ciao.